Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Hai sahabat Prodia, kembali lagi bersama Bang Tul Dan tentunya Mas Gan di Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Oke, Mantap kali ini. betul. Karena tidak terasa kita sudah berada di episode keempat dari 6 episode rangkaian daripada menuju HUT Prodia yang ke-48. Embracing Future Healthcare. Kita udah bahas banyak hal nih Mas Gan. Tentunya Ya, bahas tes DNA, tes genomik tuh kan. Terus Banyak bahas banget. Nutrigenomics, terus bahas apa lagi ya? Skin and Hair Genomics dan banyak lagi. Tentunya. Menarik sekali bukan? Menarik, dari kemarin tuh kita udah ngebahas banyak banget. Dan tentunya Mas Gan? penting banget kan ini. Kalau Jelas. kita ngomongin masalah kesehatan, healthcare, terus ngomongin genomik. Kemarin kita udah dari mulai skin sampai rambut. Terus Perawatan kulit, nutrisi juga, nutrisi yang olahraga. cocok buat tubuh kita. Iya. Betul. Nah, Bang Tul, tau nggak? Gimana Sebenarnya Mas Gan? hari ini tuh kayak agak kurang sehat gitu loh, kayak aku tuh kayak gitu Bang. Padahal Mas Gan nampaknya sudah ceria-ceria saja. Ya ceria hanya di muka Cover saja. doang? Ya Bener. ampun. Sebenarnya tuh aku hari ini tuh kayak lagi sedih gitu Bang. Why? Why Mas Gan? Why? Aku tuh hari ini kena kanker gitu Bang. Wait Mas Gan, wait. Kena kanker tuh gimana maksudnya? Kena kanker? Kantong kering Bang. Ya, aduh, kantong kering kanker. Bener. Jadi tuh dari kemarin tuh ya kan, walau habis gajian nih buat Oke. bayar A, B, C, D, E, F gitu langsung habis ludes gitu loh. Apalagi puasa nih kan, puasa tuh beli pas waktu makan puasa, buka puasa tuh beli makanan banyak banget. Ternyata gak kemakan juga gitu kan. Terus semuanya pengen dibeli aja gitu. Hanya ingin-ingin sesaat saja. Yes. Karena tadi udah lapar-lapar ya. Tentunya harus supaya mencegah kantong kering tadi kalau bulan Ramadan dan bulan puasa ini. Kalau lagi ngabuburit, nyari takjil, itu tentunya dipertimbangkan. Supaya jangan terlalu banyak beli-beli makanan. Karena takutnya kalau ngabis kan mubazir. Mubazir sih benar. Iya dong. Dan ngomong-ngomongin tentang ngabuburit dan nyari takjil dan juga nyari bukaan. Itu rasa-rasanya tuh nikmat banget kalau lihat kita lagi jalan nih naik motor atau naik kendaraan tiba-tiba nyium bau asap bakar tuh. Wah langsung kayak, Bakar waduh. sate, bakar ikan otak-otak. Nah, tuh. Waduh enak banget itu. Tapi ngomong-ngomong dibakar-bakar, ada orang suka bilang gini, jangan sering makan yang dibakar-bakar lo, apalagi bagian yang kosong. Nanti lo bikin kanker. Tadi kan ngomongin kanker tuh. Iya benar-benar. Kanker. Apa benar makanan gosong itu bikin kanker? Bener gak ya? Bingung kan? Bingung sih. Padahal makanan yang gosong-gosong gitu yang dibakar tuh enak banget. Betul. Sepakat Ya, dong. sih, Sahabat sepakat banget Prodia kan? pasti sepakat. Ketika makan makanan bagian yang gosong-gosong itu, entah ngapa tuh guilty pleasures-nya itu Waduh. nyerang ini nih. Langsung Serat-serat pengen ya kan? nadi ya kan? Apa lagi serat-serat nadi? Nah, daripada kita bingung nih salah kaprah kita ngomongin masalah kanker bener enggak atau gimana lagi nih kita harus ngapain gitu ya biar nggak kena kanker. Aku punya teman Bang tuh biasa. Mas Gani yang punya banyak teman. Pengen nggak kita undang nih teman kita nih. Oke, Temen siapa aku Mas sih Gan lebih. kali ini? Temen Siapa aku kali ini dia kakak yang tahu banget nih, kakak kanker kali ya. Tapi bukan kantong Kanker. kering. Mau langsung kita undang aja nih. Boleh. Hadirkan Mas Gan. Hitung dulu dong Bang. Oke. 3, 2, 1. Tara, Kakak Rina. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Kak Rina. Halo Bang Tul, Terima kasih halo banyak. Mas Gan. Halo Karina. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Rina gimana? Sehat banget. Sehat banget ya, terlihat dari ceria, bahagia gitu kan. Jadi Terang gitu ya, terang, rasanya terang gitu. banget ya kan, kayak sinar Ultraviolet enggak dong. bukan. Pancaran sinar kebahagiaan maksudnya. Sinar kebahagiaan ya kan, Iya apalagi nih. sinar habis gajian gitu ya Iya kayak dong. waduh
langsung kayaknya bersinar banget. Semangat menabung dong tentunya. Iya. Cuma masalah ngomong-ngomong masalah gajian nih Kak, aku lagi kena kanker Kak. Apa tuh? Kantong kering kan tadi yang udah dibilang sama Bang Tul Baru gitu kan. gajian langsung kena kantong kering. Aduh. Makanya Mas nih Gan. karena kita lagi ngomongin masalah kanker gitu kan. Walaupun yang diomongin agak melenceng ya sahabat Prodia ngomongnya kantong kering. Padahal kita akan ngebahas nih ya banyak kalau kantong kering ya udahlah derita kita semua ya karena punya kebutuhan Harus masing-masing ya. manage uang dengan lebih baik. dong, Nah betul. Nah dan rajin nabung. ya, ngomong-ngomong masalah kita nih sekarang buka puasa makannya juga kadang ada yang nggak teratur dan apalagi banyak makan-makan yang notabene kalau bakar-bakaran tuh bisa menyebabkan kanker nih. Katanya nih. Katanya. Suka dibilang mulu gitu. Tapi apakah semua sahabat Prodia ini tahu nggak sih yang sebenarnya kanker itu apa gitu. Nah kita pengen tahu nih Kakak Rina, biar Kakak Rina bisa ngejelasin nih ke semua teman-teman atau sahabat Prodia. Biar tahu apa sih sebenarnya kanker itu Kakak Rina. Wah, seneng banget nih ya Bang Tulus sama Mas Gani itu ternyata hobinya itu tuh belajar ya. Wah, Dehi Bang pasti dong, pasti. Tentu, kami pengen lah dapat insight-insight baru gitu. Dan Mas Gan ini suka ngundang teman-teman dan salah satunya Karina di sini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah Hebat mau hadir. kan, kita tepuk tangan dulu buat Kak Rina. Oke, back to laptop lah. Oke, back to laptop. Jadi pengen tahu banget ya apa itu kanker gitu ya. Betul. Jadi kanker itu adalah kondisi di mana sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu nggak normal dan pertumbuhannya itu sangat cepat. Jadi kita tahu nih di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel gitu ya. Nah, kalau misalnya sel yang normal itu biasanya tuh dia tuh tumbuh gitu ya, terus kemudian nanti matinya juga udah terprogram gitu. Itu sel yang normal atau sel yang sehat gitu ya. Nah, kalau kanker itu adalah sel yang nggak normal gitu. Jadi dia tuh bisa tumbuhnya itu sangat cepat gitu. Kemudian dia susah matinya gitu ya. Dan malah bisa tuh ganggu-ganggu sel-sel sehat yang di sekitarnya gitu. Jadi tuh sel kanker itu sel yang merusak gitu ya. Merusak sel-sel yang sehat. Kemudian dia bisa jadi banyak gitu tumbuhnya. Itu dan kadang-kadang tuh bisa kelihatan tuh kayak benjolan-benjolan gitu loh. Oh makanya itu kadang orang kan ada benjolan jadi kayak seolah-olah kanker gitu ya. Nah padahal itu belum tentu juga ya kalau tentu ya kan, benjolan benar, itu benar. disebut kanker karena benjolan itu kan ada yang jinak atau yang disebut bukan kanker gitu ya, ada yang kanker yang ganas gitu. Jadi memang harus dipastikan nih kalau kita punya benjolan apakah dia termasuk ganas nggak? Kalau dia termasuk yang ganas berarti itu kanker gitu. Oh, oke. Lalu Karina, aku mau tanya juga kalau tadi tentang bagaimana kanker itu. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan atau memicunya terjadi kanker itu, Karin? Nah, jadi kanker itu adalah penyakit genetik kalau orang-orang bilang gitu. Jadi memang kanker itu disebabkan oleh yang namanya genetik gitu ya. Jadi tadi kita tuh balik ya. Kita tuh di dalam tubuh tuh ada sel-sel gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam sel itu ada inti sel gitu. Dulu kan pas SMP, SMA gitu ya, belajar kan ya. Dalamnya tuh ada inti sel gitu. Nah, kalau kita kulik lagi di dalamnya itu ada yang namanya DNA. Terus dalamnya lagi ada yang namanya gen. Nah, gen ini dia itu yang memerintahkan membentuk-bentuk protein supaya mengatur metabolisme tubuh kita gitu ya. Terus nah makanya itu ya kadang tuh orang tuh suka salah kaprah karena dia dari genetik tuh dianggapnya tuh kanker tuh keturunan gitu. Padahal kan belum tentu gitu ya. Nah balik lagi ke yang tadi itu si gen-gen itu yang dalam tubuh kita itu ternyata bisa gak stabil gitu. Tapi dia tuh si kanker ini tuh termasuk penyakit kompleks. Jadi gen-gen yang gak stabil itu bisa terekspresi atau nanti bisa jadi kanker itu kalau dia berinteraksi sama lingkungan. Jadi kalau misalnya si gen-gen yang gak stabil ini kena paparan polusi yang terus menerus. Apalagi kayak di Jakarta gitu di ya. Jakarta, kemudian kalau dia itu makan makanan yang gak sehat terus menerus. Nah yang kayak tadi ya bakar-bakaran terus. Kalau sekali-sekali sih gak apa-apa ya. Tapi kalau terus menerus gitu kan bisa tuh gitu ya terekspresi bisa memicu gitu. Kemudian kalau dia nggak pernah olahraga atau kurang aktivitas gitu, nah itu tuh lingkungan-lingkungan yang seperti itu tuh
bisa memicu gen-gen yang gak stabil itu sehingga apabila interaksi keduanya meet gitu ya, ketemu itu bisa terekspresi jadi kanker gitu. Segitu berpengaruhnya lingkungan dengan terjadinya sangat kanker. berpengaruh. Tapi sebenarnya Kak Rina ada sedikit yang menguak gitu ya. Kalau aku sih pengen nanya gitu ya. Tadi kan sebenarnya ada yang dikatakan Kak Rina bahwa kanker itu banyak yang mengatakan orang tuh sesuai dengan keturunan gitu ya. Terus kalau pengen klarifikasi nih ke Kak Rina ya. Kalau seandainya nih aku tuh punya sebenarnya amit-amit ya. Keluargaku seandainya ada yang keturunan atau punya riwayat penyakit kanker gitu ya. Berpeluang besar gak sih kalau akunya sendiri ini terkena kanker juga gitu Kak? Oke, nah tadi kan kita udah lihat ya karena kanker itu adalah penyakit genetik, memang banyak yang salah kaprah itu pasti keturunan gitu. Nah jadi itu belum tentu sebenarnya. Jadi kanker itu memang ada yang diturunkan. Jadi kita tuh bahasa kerennya gitu ya, ada namanya kanker herediter atau kanker keturunan. Kemudian ada juga kanker yang terjadi secara tiba-tiba gitu. Jadi itu namanya kanker yang sporadik gitu. Nah kalau kanker herediter itu contohnya Angelina Jolie, tahu nggak? Iya tahu. Benar-benar apa dibilang divonis kanker. Jadi sebenarnya tuh dia belum gitu ya. Jadi dia tuh kelihatan nih neneknya, neneknya itu kanker ovarium, kemudian ibunya, kemudian tantenya kanker payudara gitu. Nah kalau misalnya kanker herediter itu sebenarnya sih jumlah kanker yang keturunan itu cuma 15% sih. Sisanya itu adalah yang sporadik gitu. Nah kalau kanker herediter itu tuh ada polanya. Jadi kayak polanya misalnya minimal 2-3 generasi itu ke atasnya dia gitu ya. Misalnya mama, nenek gitu-gitu itunya. Dia ada kena kanker, bisa jadi kita juga kena kanker gitu anaknya. Ada kemungkinan jadi, gitu ya Kak? Tapi kan belum pasti ya. Betul. Nah Angelina Jolie ini sebenarnya dia tuh sehat gitu loh. Dia ngelihat nih polanya, kok kayak pola kanker herediter ya. Jadi banyak gitu yang dalam satu keluarganya kemudian biasanya itu mereka itu kena kanker di usia muda gitu. Nah terus dia akhirnya tuh cek gitu loh. Cek gen-gennya yang terkait dengan kedua kanker ini, kanker ovarium dan kanker payudara. Ternyata pas dicek tuh ketahuan lah dia punya gen yang namanya BRCA1/BRCA2 yang kalau misalnya ada gen itu tuh dia punya resiko 87% itu terkena kanker ovarium. Tapi pada saat dia periksa itu dia belum kena kanker gitu. Jadi dia 87% kena kanker payudara dan sekitar 50% kena kanker ovarium gitu. Jadi pada saat itu tuh dia tuh bener-bener belum kena kanker, dia lihat polanya, pinter ya, gitu kan. Betul. Terus dia cek gitu kan, ternyata memang dia punya resiko itu gitu. Dan setelah dia konsultasi gitu ya sama dokternya, sama konselor genomiknya, makanya dia memutuskan untuk mastektomi. Jadi untuk mencegah duluan gitu supaya nantinya dia nggak kena kanker. Tapi itu memang tindakan yang sangat berani gitu ya di luar negeri gitu. Mastektomi itu diangkat payudaranya. Berarti dia akhirnya memutuskan untuk preventifnya ya daripada aku kena mendingan aku langsung mastektomi tadi gitu ya Kak ya. Tapi itu sekitar 15% gitu. Jadi kanker yang herediter itu gitu ya. Nah sisanya itu yang sporadik. Jadi yang sporadik itu ya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus tahu gitu loh. Kita tuh punya gen apa sih gitu ya yang punya risiko jadi kanker. Karena kalau kita tahu gitu ya gen-gen kita tuh yang kita bisa lihat kita beresiko kanker apa aja. Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata tuh aku tuh beresiko nih kena kanker payudara misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa lihat karena tadi kanker itu kan kompleks ya. Dia interaksi antara gen sama lingkungan. Itu kita nanti bisa cegah nih, aku harus makan makanan yang sehat Kemudian aku tuh gak boleh deket-deket gitu. Kayak asap rokok atau enggak polusi ya gitu-gitu. Nah itu kita bisa mencegah gitu. Jadi memang penting sih untuk tahu gen-gen mana saja yang bisa melihat risiko-risiko kanker gitu. Tadi kan udah banyak nih dipaparkan sama Karina tuh tentang orang melakukan berbagai macam upaya setelah mengetahui dia punya risiko kanker. Itu kalau aku ngelihatnya seperti apa ya? Udah ada kenapa orang melakukan tindakan preventif karena ada yang takut terjadi gitu kan. Terus juga kalau aku nih Mas Gan sering nonton sinetron gitu kan. Terus kayaknya kalau orang-orang yang kayak udah kanker gitu
sedih gitu rasanya tuh kayak udah kayak akhir dari segalanya gitu. Nah, Terus pasti mati gitu ya. iya kayaknya serem banget gitu, momoknya menyeramkan. Nah, Karina aku mau tanya bagaimana nih kalau dari kacamata Karina gitu tentang stigma yang kayak gitu. Bilang kalau kanker itu udah kayaknya tuh seakan-akan hidupnya itu udah beres gitu. Berakhir, udah gak ada lagi ya. peluang hidupnya gitu. Gimana tuh Karina? Nah itu cuma terjadi di sinetron sebenarnya gitu. Oh. Tenang Bang Dul, itu hanya sinetron ternyata. Oh gitu. Oke. Jadi tuh kebanyakan orang itu ketahuan kanker itu kalau udah stadium lanjut gitu ya. Oh iya, Jadi suka dibilang stadium-stadium. jadi kalau misalnya kita, jadi kalau kanker itu kan ada stadium-stadiumnya tuh. Kalau kita ketahuannya itu udah di stadium akhir-akhir gitu ya atau stadium lanjut, itu peluang keberhasilan dari terapinya itu semakin kecil. Tapi kalau misalnya kita tahunya itu sejak stadium yang lebih awal, otomatis peluang untuk keberhasilan terapinya itu lebih besar gitu. Karena aku tuh ngikutin gitu ya salah satu influencer gitu yang di Instagram gitu ya. Dia itu kanker tapi dia ketahuan di awal gitu dan sekarang itu dia udah remisi, jadi kankernya udah 0% gitu kan. Bisa sampai langsung karena tadi ya ada preventifnya memang dari awal gitu ya Kak ya. Jadi tuh memang dia itu sekarang yang perlu dia perhatikan adalah maintenance-nya aja supaya si kankernya nggak balik lagi gitu. Wow. Jadi bisa disembuhin asal dari awal gitu. Jadi semakin kita ketahuannya itu di late stadium, gitu itu semakin peluang untuk keberhasilan terapinya itu semakin kecil gitu. Dan aku juga pernah lihat ya di website gitu ya dari Yayasan Kanker Indonesia, katanya tuh ya biaya untuk penyakit kanker gitu kalau udah orang kena kanker gitu sebulannya tuh bisa sampai 100 jutaan loh. Agak pusing ya. Bukan kantong kering lagi itu mah. Jadi kan Langsung shock bener-bener gitu kantong loh. kering yang kantong. Udah gak didiagnosis kanker. Terus kantong dia- kering lagi ya kayak double kanker kan jadinya. Aduh kanker yang berdatangan secara Kan, tiba-tiba langsung. Ya itu kan stres lah Stres, gitu ya, ya. Jadi betul. kan lebih gimana gitu. Betul. Nah, Kak, kalau ngomongin ya, kita ngomongin tentang tadi kan akhirnya ada preventif, terus dia akhirnya juga ibaratnya sel kankernya 0 gitu ya Kak ya. Nah, kalau kita menggunakan preventif itu seperti kita melakukan pola hidup sehat yang lebih baik, kemudian ya semuanya kita mematuhi gitu ya, maksudnya kita tetap hidup sehat, makanan yang sehat. Nah, sebetulnya dengan adanya seperti itu, apakah kanker ini sendiri tuh bisa dicegah dan gimana sih sebenarnya caranya yang bisa untuk mencegah kanker itu sendiri gitu? Nah, kanker ini memang bisa dicegah gitu ya, karena kan seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada Mengobati. Nah, pinter gitu ya. Tadi kita udah lihat tuh, kalau misalnya udah kena kanker tadi biayanya berapa ya? 1 bulannya ya, belum bertahun-tahun gitu ya nyembuhinnya gitu. Itu besar banget gitu. Memang lebih baik mencegah ya gitu. Nah, jadi kalau cara pencegahannya itu ibaratnya seperti kerajaan gitu. Jadi ada raja, ada ratu, ada pasukan. Rajanya apa? Rajanya adalah olahraga. Ratunya apa? Ratunya adalah makanan yang sehat ya, pola hidup yang sehat. Pasukannya apa? Pasukannya adalah periksa lab secara rutin gitu. Oh, jadi kayak kerajaan tadi ya, Iya, raja, ratu, pasukan. Gitu. Kalau bisa aku terjemahnya dari yang Karina analogikan adalah ada strategi Iya dong. untuk mencegah terjadinya itu tadi. Karena Tiap tadi kehidupan analoginya pasti catur. ada strateginya gitu. Salah satunya strategi untuk mencegah tidak terjadinya kanker. Gitu. Nah tadi untuk mengupayakan salah satu strategi tadi ya, itu ada gak sih pemeriksaan yang bisa digunakan buat memprediksi terjadinya kanker tadi? Nah, ada gitu ya. Kebetulan tadi kanker disebabkan oleh gen. Ayo, gen, betul kan, ya. gitu. Nah, di zaman yang sekarang ya yang canggih banget ini gitu. Sekarang itu tuh kita udah bisa tuh ngelihat gen-gen kita yang menyebabkan resiko kanker itu tuh udah alatnya udah canggih banget lah gitu ya. Di sini sekarang tuh udah bisa gitu. Di Indonesia gitu ya. Jadi kalau dari dulu tuh bisa di luar negeri. Tapi Indonesia nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya kan? Tapi sekarang bisa. Bisa di Indonesia tuh pemeriksaan yang untuk ngelihat gen-gen yang bisa lihat dia tuh nanti risiko kanker loh gitu gitu. Jadi tuh udah ada
pemeriksaan canggih gitu ya, kita tuh bisa ngelihat lebih dari 100 gen, banyak banget kan gennya ya. Terus dan lebih dari 200 varian-varian dari genetik itu gitu. Nah, pemeriksaannya adalah pemeriksaan CARIS gitu. Jadi tuh keren banget gitu. Itu tuh kita bisa lihat dia tuh resiko kanker ke depannya tuh kayak gimana gitu. Tuh pakai pemeriksaan CARIS. Nih diingat sahabat Prodia, ada namanya preventif pemeriksaan laboratorium ya berarti ya. Itu adalah CARIS. Nah, kalau kita ngomong-ngomong masa CARIS tadi ya, sebenarnya apa sih manfaatnya dan apa CARIS itu sendiri, Kak? Nah, CARIS itu tuh sebenarnya punya kepanjangan. Oh, apa tuh? Jadi CA itu kan cancer ya Ya, gitu. oke, cancer. RIS itu risiko. Jadi untuk melihat risiko kanker gitu. Oh, oke. Jadi CARIS gitu Risiko kanker. Jadi itu merupakan pemeriksaan genomik untuk melihat risiko kanker. Ada banyak banget kankernya, ada 13 jenis kanker gitu yang paling umum gitu. Pokoknya canggih banget. Terus udah gitu tuh dia bisa ngelihat lebih dari 100 gen dan lebih dari 200 varian. Jadi cuma ambil darah sekali. Nah, kamu tuh Bang Tul, Mas Gan tuh udah bisa lihat gitu loh resiko-resiko kankernya itu apa gitu kan. Jadi tadi itu, ya yang 13 itu potensi ya. 13 tadi. Nah, Lihat semua. terus udah gitu pengerjaan diambil darahnya itu cukup sekali seumur hidup gitu. Sekali seumur hidup. Nah, jadi kalau misalnya memang harganya agak mahal sih, tapi itu sekali seumur hidup ya teman ya, sahabat Prodia gitu kan. Terus udah gitu ya, kita udah bisa lihat nih nanti. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Pertama tuh kita bisa lihat nih genomik kita yang di kemudian hari itu bisa menimbulkan risiko kanker gitu kan. Terus dengan bayar segitu gitu ya, udah bisa dapat free konselor genomik gitu. Jadi ada yang bisa konsultasi tentang genomik itu udah memang udah sekolahnya khusus lah ya gitu ya, konselor genomik. Nanti dia bisa ngejelasin hasilnya gitu. Dan juga nanti tuh dikasih tahu rekomendasi, terus udah gitu tata cara hidupnya tuh harus gimana gitu ya untuk mencegahnya gitu. Itu tuh dikasih tahu. Jadi tuh bener-bener kita tuh udah bisa lihat gitu ya rekomendasi terhadap lifestyle kita tuh bagaimana gitu. Dan yang paling kelebihannya lagi nih dari CARIS ini, nah si gen-gen itu tuh ya yang diperiksa di alat yang canggih banget itu yang ada di Indonesia ini ya, itu tuh alatnya itu memang untuk ngelihat genetik-genetik yang ada di populasi Asia gitu. Jadi kalau misalnya Bang Tul sama Mas Gan itu pemeriksaan ini kan udah lama ya ada di luar negeri ya. Belum tentu gitu loh itu tuh gen yang ada di Asia gitu. Belum tentu akurat kalau kita periksa di sana. Iya, gitu. bisa jadi itu tuh gen-gen yang memang ada di populasi Amerika gitu kan. Beda kan gitu. Betul. Karena lingkungan juga beda. Tadi kan ada Karina mention pengaruh lingkungan tadi. Ya beda gitu. Jadi memang gen di sini tuh yang di Indonesia ini memang udah khusus untuk gen-gen yang Asia gitu. Keren banget kan? Betul. Dan lebih baik bayar di awal sekali agak mahal sedikit gitu. Tapi kalau misalnya itu kita bisa cegah dari awal daripada nanti kalau kita udah kena kanker sebulan tadi bisa sampai ratusan 100 juta ya gitu. Itu baru sebulan ya, belum ini ya kan. Ya kebayang aja gitu ya. Investasi kesehatan itu penting guys gitu kan. Sekali seumur hidup. Tapi kalau kita nanti periksa CARIS nih, Karina, itu nanti kira-kira hasil yang kita dapat tuh bakal kayak gimana sih gambarannya? Gitu. Jadi nanti tuh kalau misalnya periksa CARIS ini gitu ya, nanti kan akan dapat hasil tuh. Sebenarnya tuh nanti tuh dapat hasilnya tuh segepok tau kayak bukunya tuh cakep banget juga ya, di ring gitu, pokoknya dikemasnya tuh bagus lah gitu ya gitu. Terus nanti tuh ada tuh dijelasin nih per kankernya tuh dijelasin. Terus dari 13 kanker satu persatunya akan dijelaskan semua di hasil itu. Terus nanti dikasih tahu nih gen yang diperiksa tuh apa aja gitu ya diperiksa. Nah nanti tuh di hasil itu tuh ada yang namanya bioinformatik ya, pokoknya yang mengkalkulasi lah hitung-hitungan itu udah orang pinter lah ya gitu ya. Nah itu tuh nanti dia tuh ngitung risikonya gitu. Jadi itu kita tuh ada dikemas di bioinformatik gitu. Jadi yang hitung tuh risikonya apakah low risk, kemudian apakah average risk, apakah potensial risk, atau apakah high risk gitu. Ntar di hasil kelihatan. Dari masing-masing jenis kanker tadi ya? Ada tuh masing-masing jenis kanker, kemudian gennya apa aja, variannya apa aja, hasilnya apa aja, rekomendasinya tuh juga ada gitu. Berarti
selain ada hasilnya tadi ya yang low risk, high risk gitu ya. Di setiap jenis kankernya dan ada rekomendasinya di setiap jenis kankernya. Iya dong. Wah. Tapi memang ini banget ya, apa namanya? Sangat bagus Sangat gitu. advance. Iya benar sangat Luar advance biasa. sendiri. Nah, kalau kita nih Kak, kalau ngomongin masalah hasil, kemudian kalau kita lihat juga kita flashback gitu ya, bahwa kita juga sudah melakukan apa namanya? Kesehatan keseharian kita itu sudah baik. Olahraga sudah cukup, kemudian makannya makanan sehat, tidur juga cukup gitu Gak ya. makan gosong-gosong. Nah, apakah orang yang seperti ini itu juga perlu nih pemeriksaan CARIS atau enggak sih sebenarnya gitu Kak? Nah, perlu gitu ya, karena gini, kita itu kan genetik kan belum tentu gitu ya, kita kan nggak tahu nih gen kita tuh seperti apa gitu. Walaupun kita udah preventif di sana gitu ya, tapi tuh untuk kita supaya kita tahu ya, supaya kita nggak penasaran tuh sebaiknya kita periksa. Jadi memang kita itu punya mindset tuh pengen hidup sehat tuh totally gitu ya. Jadi memang kita tuh bener-bener periksa dulu, namanya juga sekali seumur hidup. Nih ya Bang Tul, Mas Gan tuh ya ke kafe sebulan itu tuh sama harga satu pemeriksaan gitu. Jadi memang apa namanya ya udah sih puasa nih, lagi puasa kan ke kafenya tuh nggak usah dulu. Benar. Periksa aja dulu gitu. Nah, Apalagi ini pandemi nih ya kan terus Karin. manfaatnya tuh seumur hidup gitu. Udah gitu apalagi sih ya yang kurang, terus ada konsultasi lagi ya gratis kan sama yang genomic counselor yang memang udah apa namanya sekolahnya tuh udah genomik banget gitu kan. Terus dikasih tahu lagi gitu ya, kita tuh harusnya bagaimana nanti gaya hidupnya gitu. Jadi benar-benar dijelasin. Nah, mendingan tuh periksa gitu. Kalau aku sih pengen tahu banget gitu. Iya benar. Bahkan kan kadang gini ya Kak Rina ya, kadang kita yang merasa sehat nih, kita udah olahraga gitu kan. Bahkan kalau kita flashback ke beberapa kemarin ya, ada beberapa pemeriksaan seperti genomik juga gitu kan. Kadang ada juga apa namanya olahraga yang ternyata nggak cocok kan buat kita. Nah itu kan juga salah satu pemicu juga. Mungkin kita sudah ngerasa bahwa kita itu sehat, kehidupan kita atau gaya hidup kita itu sudah baik, tapi ternyata enggak. Nah itu juga bisa kita bisa lewat situ gitu ya, melihat bahwa ternyata CARIS ini juga dibutuhkan gitu. Menarik. Nah kalau ada sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast nih, Karina, kalau mau melakukan pemeriksaan CARIS ini bisa dilakukan di mana nih? Nah, CARIS ini di Indonesia baru ada di Lab Prodia gitu ya. Jadi se-Indonesia itu yang tadi ya di luar negeri itu udah banyak gitu. Di Indonesia tuh cuma ada satu di Lab Prodia gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Prodia itu boleh ya ke Lab Prodia mana aja di seluruh Indonesia itu bisa gitu melakukan semua pemeriksaan seluruh Indonesia. CARIS gitu. Iya di seluruh Indonesia tuh bisa gitu ya ini, dan cepat gitu, cuman diambil darah aja terus sekali seumur hidup gitu. Sekali seumur hidup bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Di Prodia seluruh Indonesia. Ya. Dan pastinya juga bisa dong Kak kalau lewat Prodia Mobile. Always in your hand. banget. Just one click. Kalau lewat Prodia Mobile pasti juga bisa ya Kak ya. Bisa banget. Jadi lebih enak nih buat teman-teman semuanya yang saat ini nih lagi mendengarkan gitu ya dan pengen langsung melakukan pemeriksaan CARIS, bisa langsung melalui Prodia Mobile juga untuk melakukan pendaftaran dan juga pembayaran lewat Prodia Mobile. Jadi nggak usah kemana-mana, sambil dengerin kita bisa langsung pesen. Mungkin ya. Kalau lewat Prodia Mobile langsung diambil darah ya, nggak usah ngantri ya. Benar-benar langsung datang ke cabang, nanti langsung ambil darah tuh. Lebih enak ya. Banget. Lebih enak. Jadi ya udah cepet banget kan, nggak perlu ngantri, nggak perlu yang effort waktu yang terlalu banyak, tapi kita bisa mendapatkan manfaat yang tentunya sangat banyak. Debak ya. Nah, tentunya untuk sahabat Prodia semuanya terkait tadi kita sudah berbicara mengenai CARIS dan juga banyak informasi-informasi kesehatan lainnya, bisa menghubungi ke Prodia di www.prodia.co.id atau bisa melalui sosial media Prodia atau bisa melalui chatbot Tania baik di Facebook Messenger, Telegram ataupun Line yang ada di Prodia. Dan tentunya untuk sahabat Prodia juga bisa melakukan email ya. Email juga bisa di mail di info@prodia.co.id atau bisa melalui telepon
Di kontak Prodia. Telepon ke 1.530. Kalau kita tadi sudah ngomongin masalah kanker, kalau Bang Tul sendiri nih tadi bisa udah diceritain banyak nih kan dari banyak banget nih dapet dari Karina Karina ya kan? hari ini tentang kanker. Udah banyak dibukakan. Ternyata memang pengaruhnya itu tadi gaya hidup juga mempengaruhi kena kanker ya. Betul. Dan juga mau gimana pun kanker ini tuh bisa diprediksi dan bisa dilakukan tindakan preventif ya. Dengan cara melakukan pemeriksaan searis. Betul. Nah, dan selain itu Kak, Bang Tul, untuk orang yang sehat pun ternyata juga harus nih melakukan pemeriksaan searis gitu kan, supaya kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk tindakan ke depannya. Betul. Dan juga bisa mencegah tentunya dari penyakit kanker. Betul sekali. Preventif yang lebih baik gitu Betul. kan. Investasi kesehatan itu nomor 1 teman-teman. Jadi kita harus melakukan investasi itu dari awal supaya preventif kita juga lebih dini lebih baik ya kata Kak Rina tadi. Setuju kan Kak Rina? Terima kasih banget lah pokoknya sama Karina hari ini udah dapat banyak hal-hal informasi gali insight. lebih dalam tentang kanker, karena aku pengetahuan tentang kankerku mungkin cuma sekulit-kulit aja gitu. Tapi dengan ngobrol kali ini setelah diundang teman Mas Gan tadi ya. Iya betul. Memang teman Mas Gan ini cetar-cetar membahana, membuka pikiran dari dan yang juga menambah kan? insight-insight bagus. Bang Tul, yang tadinya kita hanya tahu kanker adalah kantong kering, sekarang tahu Dan yang sebenarnya cuma kanker itu apa. Kanker makanan gosong, nggak cuma Ya kan? segitu saja. Bener banget nih, makanya thank you banget nih Kak Rina sudah Terima bisa kasih banyak, datang. Karina. Semoga nanti buat kita hari bisa ini. ketemu lagi ya Kak Rina, bisa ngobrol lagi nih bareng sahabat Prodia juga, bareng Mas Gan dan juga Bang Tul untuk ngomongin lagi nih masalah lifestyle yang baik seperti apa. Nanti selanjutnya kita bisa tukar-tukar informasi lagi dengan kita semua. Iya, thank you Bang Tul, thank Thank you Mas you. Gan. Sama-sama, Karina, Keren terima banget kasih ya, juga. semangat belajarnya tuh sangat tinggi gitu ya. Harus sebagai sahabat warga Prodia. Indonesia yang baik. Iya. Betul. Dan juga sahabat Prodia. Jangan jemu-jemu untuk terus dapat informasi baru, karena tentunya bermanfaat juga buat menjalani kehidupan dan juga menjalankan gaya hidup sehat. Dan Betul. tentu nantikan selalu episode-episode selanjutnya dari Prodia Podcast yang tentunya informasinya bisa didapatkan lewat sosial media Prodia, khususnya Instagram Prodia di @prodia_lab, dan di sana juga bisa dapat informasi kesehatan lainnya yang tentunya bisa menjadi panduan gaya hidup sehat sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast. Iya betul. Dan juga untuk sahabat Prodia jangan lupa untuk download Prodia Mobile-nya. Jadi bisa saat ini juga teman-teman setelah mendapatkan sudah download Prodia Mobile bisa langsung melakukan pendaftaran, registrasi dan juga pembayaran untuk pemeriksaan CARIS-nya. Jadi lebih mudah, gampang dan kapanpun, dimanapun bisa dilakukan. Lewat Prodia Mobile. Always in your hand. Just one click. Thank you banget Thank you. nih Oke. semuanya, Karina dan juga tentunya sahabat Prodia sudah mendengarkan informasi-informasi yang tadi sudah kita kulik bahas. Betul, di sini. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya tentunya bersama Bang Tul Dan juga Mas Gan. di Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle.